Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menganalisis data percobaan gerak lurus. Jadi pada praktikum kali ini kita akan mengamati 4 fenomena atau 4 percobaan begitu. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan pada lintasan horizontal. Dalam hal ini mobil yang dijalankan di lintasan bidang miring. Kemudian ada pada lintasan vertikal yaitu gerak jatuh bebas, dan yang keempat gerak vertikal ke atas. Nah, sebelumnya ini adalah laporan praktikum atau susunan atau sistematika laporan praktikumnya yang sebelumnya kalian sudah mengambil datanya melalui percobaan ya. Ada 4 video yang sudah kalian rekam dari percobaan. Ini yang GLBB, ini yang GCB, dan ini ada gerak vertikal atas. Nah, video yang sudah kalian rekam ini nanti akan dianalisis menggunakan software tracker video analyze. Kalau kita melihat, misalkan kita melihat mobil yang bergerak, ini, apakah kita sudah tahu kecepatannya berapa secara sekilas atau percepatannya berapa? Kan nggak tahu kan. Makanya dari video yang kita rekam ini kita akan tracking tuh pergerakannya, perubahan posisi terhadap waktunya bagaimana, perubahan kecepatan terhadap waktunya bagaimana. Nanti dari situ kita bisa menghasilkan kecepatan dan percepatan gitu. Itulah gunanya alat yang namanya tracker. Kemudian nih, gerak jatuh bebas. Ketika kita melihat benda jatuh nih ya dari atas ketinggian, atau mungkin buah jatuh dari atas pohon, apakah kita sudah tahu kecepatannya berapa nilainya? Apakah kita sudah tahu percepatannya berapa? Nah, kita kan sudah tahu ya percepatan gravitasi ketika benda jatuh kan 9,8. Nah, nanti kita buktikan nih dengan simulasi atau analisis menggunakan tracker video analysis. Fungsinya itu. Nah, yang pertama kita akan menganalisis gerak lurus beraturan ya pada mobil yang bergerak seperti ini. Pastikan teman-teman sudah menyiapkan videonya dan juga software trackernya. Langsung saja kita masukkan yang pertama, GLB, gerak lurus beraturan. Nah, kalau dilihat-lihat, kita play dulu ya. Kalau dilihat-lihat ini kan pergerakannya dari posisi awal hingga akhir. Posisi awalnya dari posisi berhenti sampai posisi akhirnya itu sampai berhenti lagi. Sedangkan kita akan mengamati GLB, yang mana GLB itu gerak lurus beraturan, yang mana kecepatannya itu konstan. Jadi kita nggak men-tracking dari awal sampai akhir. Kalau dari awal sampai akhir ya nanti jatuhnya ada GLBB-nya. Pada saat dilepas itu kan dari perlahan sampai bergerak, berarti kan kecepatannya meningkat. Berarti ini nanti jatuhnya GLBB dipercepat. Kemudian pada saat dia mau berhenti, berarti kan ngerem ya. Berarti nanti di sini itu nanti jatuhnya GLBB diperlambat. Sedangkan yang kita amati di sini adalah GLB pada saat mobilnya itu mengalami kecepatan konstan. Jadi yang kita ambil di sini, klip yang kita ambil di sini adalah pada saat dia sudah berjalan. Mobilnya sudah berjalan. Jadi kita ambil klipnya ya sebagian aja, jangan secara keseluruhan. Gitu ya. Nah, jadi kita kira-kira nih mau ngambil yang mana? Ya, kita ambil yang pada saat di titik ini ya, di garis ini, berarti kita ambil frame ke kurang lebih berapa ini? Frame-nya dilihat di sini nih. 47 atau 48 ya, sampai 60 coba. 47 sampai 70 misalkan, atau 60. Ambil yang sekiranya kecepatannya itu konstan, 65 kali ya. Nah, dari start ini 48 kali, 48. Nah, kita ambil dari posisi ini sampai posisi ini saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti datanya ya banyak gitu.
Nah, kemudian langkah selanjutnya itu melakukan kalibrasi panjang lintasannya. Posisi awalnya kan di sini kan, posisi akhirnya di sini. Berarti panjang lintasannya ya dari sini sampai sini. Gitu. Terus panjangnya berapa nih kira-kira? Satu keramik itu berapa panjangnya? Satu keramik itu panjangnya sekitar 40 cm ya. Jadi ini diganti dengan panjang lintasan 40 cm. Dikalibrasikan. Yes. Nah, maka sudah diganti 40 cm. Kenapa sentimeter? Karena kalau nanti meter, nanti data yang dihasilkan itu koma-koma gitu. Karena yang diambil itu sebagian kecil saja. Biar nanti angkanya terlihat jelas, jadi diubah menjadi sentimeter saja. Gitu ya. Nah, kemudian titik koordinatnya kita ambil di sini nih. Nah, untuk melihat koordinatnya, letakkan di posisi awal, posisi 0.0. Posisi pada saat dia start. Nah, ini sudah sesuai koordinatnya. Kalau sudah seperti ini, kita mulai tracking dengan cara klik track, kemudian new point mesh. Nah, kemudian ini diganti dulu sebelum men-tracking biar nanti datanya itu jelas. Oh, ini punyanya siapa nih datanya gitu. Grafiknya ada identitasnya, ada judulnya. Kita namakan kegiatan 1 GLB. Nah, kemudian kita mulai men-tracking, kita kembalikan dari awal, klik track, klik yang kegiatan 1. Auto track itu digunakan untuk men-tracking secara otomatis, jadi nanti pergerakannya di tracking secara otomatis. Kita auto track ya, kemudian klik shift CTRL dan klik pada titik masanya, objeknya. Nah, kalau sudah seperti ini, jalankan dengan klik search. Maka didapatkan data ya, data perubahan posisi tiap waktunya. Ini adalah objek yang kita tracking nih, titik-titiknya di sini nih. Nah, kemudian data yang akan kita amati di sini, berhubung ini adalah gerak horizontal, maka kita ubah kolomnya. Yang akan ditampilkan adalah X itu posisi, kemudian VX itu kecepatan terhadap sumbu horizontal, dan AX itu percepatannya. Ini yang akan kita amati. Nah, dari sini maka kita bisa melihat datanya. Nah, melihat datanya. Di sini kecepatannya itu cenderung konstan, ya enggak? Sekitar 70-an ya kan? Ini cenderung konstan. Nah, ketika kecepatannya konstan, ini sesuai yang kita harapkan. Yang mana pada saat GLB itu kecepatannya adalah tetap atau konstan. Gitu. Nah, kemudian ini posisinya, perubahan posisinya tiap waktu. Nah, ini waktunya itu sekitar 0,5 detik ya. Durasi selama objeknya bergerak itu selama 0,567 detik. Kemudian posisinya di sini. Semakin berjalannya waktu, pastinya kan posisinya semakin bertambah kan, semakin jauh kan. Nah, ternyata mobilnya itu bergerak dengan lintasan 40,98 cm. Semakin lama pasti kan semakin panjang nih, atau menjauh kan dari posisi awalnya gitu. Ini nanti di screenshot untuk tabel pengamatan, tidak perlu dihitung tapi diamati saja sebagai bahan pembahasan. Begitupun dengan grafik yang dihasilkan di sini. Nah, grafik yang dihasilkan di sini nanti kalian di screenshot, ada plot, 3 plot ya. Yang pertama adalah mengamati grafik posisi di sini X terhadap T, kemudian grafik kecepatannya, sama seperti tabel yang dihasilkan ya, kecepatannya. Nah, di sini kan kelihatan kan kecepatannya itu konstan, ini rata-ratanya konstan tetap. Nah, ini konstan nih dari detik 0,14 sekitar ya sampai detik akhir, ini konstan. Kemudian grafik percepatannya juga kita amati nih, ditampilkan. Nah, kalau kecepatannya konstan artinya percepatannya itu bernilai 0. Ini kan 0 kan, rata-ratanya 0 ini. Nah, maka ini terbukti nih bahwasanya ketika GLB itu didefinisikan sebagai gerak lurus beraturan, yang mana gerak yang mengalami kecepatan konstan atau gerak yang memiliki percepatannya itu 0. Kenapa percepatannya 0? Kalau percepatan kan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan. Ketika perubahan kecepatannya itu tidak ada perubahan alias konstan, maka kan percepatannya itu 0 gitu. Ini juga kita screenshot untuk data
percobaannya. Nah, kita screenshot ya grafiknya, kemudian kita tempelkan di data pengamatan gerak lurus ini, data percobaannya, dan juga dengan tabelnya ya, tabelnya. Ini tabel pengamatan yang kegiatan pertama ya. Tadi screenshotnya, ulangi di screenshot buat tabel pengamatan. Ini sebagai bahan pembahasan ya, diamati saja gitu. Dan juga tabelnya, tabel hasil output trackernya. Nah, ini di screenshot, kemudian nanti di print ya, di buku laporan, ditaruh bawahnya sini, atas atau bawah nggak apa-apa, atau grafik dulu baru data juga boleh, atau data dulu baru grafik juga boleh. Oke, ini adalah data pengamatan pertama. Kemudian analisisnya bagaimana? Analisisnya dengan cara kita mengamati lebih mendalam. Kita mengamati lebih mendalam dari hubungan posisi terhadap waktu, hubungan kecepatan terhadap waktu, dan grafik percepatannya. Cara menganalisisnya dengan cara double klik pada grafiknya. Kita double klik pada grafik posisi karena kita akan mengamati perubahan posisi terhadap waktu. Nah, perubahan posisi terhadap waktu itu didefinisikan sebagai apa? Kecepatan, karena perubahan posisi terhadap waktu, sehingga kecepatannya itu digambarkan dengan garis lurus yang namanya gradien. Gradien itu kan perubahan sumbu Y terhadap sumbu X ya. Inilah gradiennya yang garis warna pink. Nah, di sini muncul persamaan garis. Persamaan garisnya X sama dengan AT plus B. Nah, kalau di analogikan di sini adalah persamaan garis X itu sumbu Y ya, X itu terletak pada sumbu Y, dan A itu gradiennya, parameter A adalah gradiennya, dan T adalah di sumbu X. Sehingga kalau kita analisa menggunakan persamaan garis lurus itu Y sama dengan MX plus C itu komplement. Nah, gradien itu didefinisikan sebagai perubahan sumbu Y terhadap sumbu X, sehingga kan perubahan posisi terhadap waktu. Perubahan posisi terhadap waktu itu namanya kecepatan, menghasilkan besaran kecepatan. Sehingga kecepatan di sini disimbolkan dengan parameter A. Jadi kita lihat kecepatan yang dihasilkan dengan melihat parameter A di sini. Nilainya adalah 7,41 E1. Itu artinya E1 itu artinya kali 10 pangkat 1 atau kali 10. Ya. Sehingga kalau kita kalikan 10 kan maju komanya ke depan kan. Jadi kecepatan rata-rata yang dihasilkan dari mobil yang bergerak itu senilai 74 meter per sekon. Cm per sekon, karena tadi kan cm ya. Nah, 74 cm per sekon. Nah, inilah kecepatan rata-ratanya. Oke. Nah, itu analisis yang tabel pertama. Ini juga di screenshot ya, di screenshot untuk analisis data yang grafik hubungan posisi terhadap waktu. Grafik hubungan posisi terhadap waktu ya, berarti yang poin A di sini. Pengamatan pertama yang poin A. Nah, oke, nah dari sini nanti dianalisis tuh. Tadi kan ketemu kecepatan rata-rata ya, dituliskan di bawah grafiknya untuk analisis grafik. Kemudian yang kedua adalah mengamati grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Nah, jadi dari sini grafik hubungan kecepatan terhadap waktu kan ini kan di double klik untuk menganalisa lebih mendalam.
Ternyata dapat kita lihat ya, grafik hubungan kecepatan terhadap waktunya itu mendapatkan gradien yang lurus. Karena apa? Karena kecepatannya konstan. Terbukti bahwa ketika terdapat objek yang bergerak dengan kecepatan konstan, itu grafiknya akan konstan seperti ini. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Nah, dari sini mendapatkan persamaan garis tertulis Vx sama dengan AT plus B. Ya, Vx sama dengan AT plus B. Nah, nanti dari sini kita hubungkan dengan persamaan garis. Persamaan garis kan Y sama dengan Mx plus C atau komplemennya. Y-nya itu mempunyai Vx, kemudian gradiennya itu menggunakan parameter A, dan X-nya itu, sumbu X-nya adalah melambangkan waktunya. Sehingga gradiennya itu dilambangkan dengan parameter A. Gradien itu kan perubahan sumbu Y terhadap sumbu X. Perubahan kecepatan terhadap waktu itu kita definisikan sebagai percepatan. Perubahan kecepatan terhadap waktu itu namanya percepatan. Sehingga kita dapat tahu tuh percepatannya itu bernilai 0 ini parameter A. Kenapa bernilai 0? Karena kecepatannya itu konstan alias stabil. Nah, ini terbukti ketika dalam kondisi GLB percepatannya itu konstan. Kecepatannya konstan. Ketika kecepatannya konstan, maka percepatannya itu bernilai 0 karena tidak ada perubahan kecepatan. Nah, itu ya. Sehingga kita bisa mencari panjang lintasan dengan rumus GLB. Panjang lintasan dengan rumus GLB apa nanti kan dari sini kan bisa dihasilkan ini ya, percepatannya itu dari parameter A. Parameter A itu tadi berapa? Belum di screenshot. Lupa ya. Belum di screenshot, terus taruh sini. Screenshot ya, grafik yang kedua. Kemudian dianalisis di sini. Ya, di grafik yang kedua. Nanti dianalisis lebih mendalam. Saya sambung videonya setelah ini ya. Nah, kemudian yang ketiga itu menganalisis grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Kalau ini diamati saja. Ya. Diamati saja. Percepatannya itu tadi kan percepatannya 0 ya. Ini percepatannya itu 0. Itu ya, percepatannya 0 karena kecepatannya itu konstan. Ini di screenshot saja. Di screenshot terus kasih penjelasan di bawahnya. Sebenarnya tidak ada hubungan antara ini ya. Hubungan percepatan terhadap waktu itu tidak menghasilkan besaran baru. Cuman kita melihat grafiknya aja. Oke, nah ini sebagai bahan analisis data. Jadi ada 3 ya, satu kegiatan itu 3 grafik. Kita lanjut analisis. Nah, dari sini nanti bisa analisis. Jadi ini ya, untuk grafik hubungan posisi terhadap waktu tadi menghasilkan kecepatan rata-rata. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu nanti menghasilkan percepatan. Ternyata percepatannya 0. Sehingga dari sini bisa menganalisis panjang lintasan dengan rumus GLB, yaitu S sama dengan V kali T. Kecepatan kali waktu karena nggak ada percepatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data yang sudah kita analisis melalui tracker tadi. Nah, kegiatan pertama yaitu GLB ya, gerak lurus beraturan. Kan tadi sudah mendapatkan data seperti ini. Ya. Gerak lurus beraturan atau GLB itu gerak yang mengalami kecepatan konstan. Bisa dilihat di sini kan? Dilihat di sini kecepatannya itu konstan, kecepatan rata-ratanya sekitar 74 ya, 70-an di sini cm per sekon. Nah, kalau dia di grafiknya semakin lama itu kecepatannya konstan nih, maka grafiknya itu cenderung lurus. Nah, kalau percepatannya ketika kecepatannya itu konstan, maka percepatannya itu mendekati 0. Maka di sini.
Nah, dari data itu nanti bisa dijelaskan di pembahasan. Kemudian analisis datanya. Analisis yang kegiatan pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Yang pertama kita akan menganalisis hubungan posisi terhadap waktu. Kita tahu ya, perubahan posisi tiap waktu itu namanya apa? Namanya adalah kecepatan. Jadi pada grafik ini, grafik hubungan posisi terhadap waktu itu kita akan mencari kecepatan rata-rata pada saat mobilnya itu bergerak. Itu berapa? Ya. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan garis. Persamaan garis dalam matematika itu kan dituliskan Y sama dengan MX plus C. Ini adalah persamaan garis. Persamaan garis lurus. Di mana Y adalah sumbu Y. Di sini sumbu Y-nya miliknya siapa? Posisi. Ya kan? X. Kemudian sumbu X-nya punyanya siapa? T atau waktunya. Jadi, M itu dilambangkan dengan parameter A. M itu apa sih? M itu kan gradien. Gradien itu secara matematis itu perubahan sumbu Y terhadap sumbu X. Ya. Jadi, di sini adalah perubahan. Sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya adalah posisi. Berarti kan perubahan posisi terhadap waktu. Perubahan posisi terhadap waktu kita sudah tahu tadi, ya, yang namanya adalah kecepatan. Jadi M-nya itu adalah kecepatan atau V. Sehingga dari grafik ini kita mendapatkan kecepatan, ya. Kecepatan itu di sini M-nya itu digambarkan dengan parameter A, sehingga V sama dengan parameter A. Sehingga V rata-rata pada saat mobilnya bergerak itu senilai 7,41 S1. Sama dengan S1 itu berarti komanya maju ke depan satu angka. Berarti 74,1 cm per sekon. Ya. Sehingga didapatkan kecepatan rata-rata mobil senilai 74,1 cm per sekon. Kalau dijadiin meter jadi berapa? 1, 2 ya. Mundur 2 koma kan kalau meter kan. Berarti 0,741 meter per sekon. Inilah kecepatan rata-ratanya. Itu dari analisis grafik hubungan posisi terhadap waktu. Ya. Kemudian dari grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Hubungan kecepatan terhadap waktu ini kira-kira menghasilkan apa? Ya, perubahan kecepatan terhadap waktu kita sudah tahu di teori ya, yang namanya adalah percepatan. Dari grafik ini kan dihasilkan gradien. Gradiennya itu yang ini nih. Gradiennya itu yang warnanya pink, ya. Yang warnanya pink itu ternyata grafiknya mendatar. Karena apa? Karena kecepatan yang dihasilkan itu konstan di sini. Ya kan? Kecepatannya konstan. Ketika kecepatannya konstan, maka tidak ada perubahan kecepatan kan? Kalau tidak ada perubahan kecepatan berarti percepatannya bernilai 0, ya kan? Percepatannya bernilai 0. Dibuktikan dengan apa? Nah, di sini kan kita menghasilkan persamaan garis. Ya kan? Persamaan garis di matematika kan sudah kita tuliskan tadi ya. Y sama dengan MX plus C. Sumbu Y punyanya siapa? Kecepatan ya, Vx. Sumbu X punyanya siapa? Waktu. Nah, M itu gradien. Gradien di sini dituliskan sebagai parameter A. Sehingga persamaannya di sini Vx sama dengan AT plus B. Vx sama dengan AT plus B. Gradien adalah A. Gradien itu miliknya A. Nah, kita tahu gradien adalah perubahan sumbu Y terhadap sumbu X. Sumbu Y-nya adalah Vx. Berarti kan gradien adalah perubahan kecepatan terhadap waktu yang kita namakan sebagai percepatan, sehingga M adalah percepatannya. Percepatannya bernilai 0 karena M itu kan dituliskan sebagai parameter A kan. Nah, di sini parameter A-nya itu 0 ya.
0E1 alias 0 cm per sekon kuadrat ya, percepatannya 0 cm per sekon kuadrat. Kenapa 0? Karena ini berlaku pada GLB, sehingga terbukti ya, ketika GLB adalah kecepatannya konstan. Ketika kecepatannya konstan, maka percepatannya bernilai 0. Nah, yang B itu melambangkan apa? Yang B itu nanti melambangkan kecepatan awal. Nah, kalau di GLBB. Nah, ketika percepatannya 0, maka kita bisa menentukan panjang lintasan menggunakan rumus GLB. Pada GLB, untuk menentukan panjang lintasan atau S, itu kan dirumuskan V kali T. Karena S itu kan X ya. Kan grafiknya naik kan? Ya. Sebanding dengan kecepatannya. Sebanding dengan kecepatannya dikalikan dengan waktu. Maka rumusnya ini, S sama dengan V kali T. Oke, V-nya pakai yang mana? V-nya pakai V rata-rata. Kita masukkan. Kecepatan rata-rata pada saat mobilnya bergerak itu 74,1 cm per sekon dikalikan waktunya berapa? Waktu tempuh selama mobilnya bergerak itu dilihat dari tabel waktu, ya kan? Waktu akhirnya. Kan selama mobilnya bergerak. Berarti T-nya adalah 0,567 sekon. Sehingga bisa dihitung jarak yang dihasilkan dari mobil yang bergerak senilai berapa? 74,1 dikalikan 0,567. Sehingga didapatkan 42,01 cm. Ya, 42,01 cm. Ini berdasarkan rumus GLB. Tapi berdasarkan data pengamatan, data trackingnya itu tertulis 40,98 cm. Ini anggap aja mendekati ya. Ini kan berdasarkan hasil tracking itu panjang lintasannya 40,98 sesuai dengan hasil kalibrasi kan. Nah, secara rumus, secara perhitungan itu didapatkan 42,01 cm. Oke, anggap aja mendekati. Inilah analisis grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Kemudian, grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Ini sebenarnya tidak menghasilkan besaran baru, karena kan tidak ada turunan percepatan kan. Turunan percepatan yang nggak ada lagi, ya kan. Percepatan dari turunan kecepatan. Kalau percepatan ya udah percepatan. Kita amati saja, ya. Percepatannya gimana sih? Ya, karena kecepatannya itu konstan. Karena kecepatannya konstan, maka percepatannya bernilai 0. Ya, itu berlaku pada GLB atau gerak lurus beraturan. Ini nanti dijelaskan saja. Dijelaskan kenapa percepatannya bernilai 0 ya. Nanti dijelaskan pada saat kondisi GLB. Tidak perlu dihitung karena kan sudah dihitung dari grafik yang tadi, grafik perubahan kecepatan. Gitu ya. Itulah analisis di kegiatan 1 yang mengamati gerak lurus beraturan pada mobil yang bergerak. Oke, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.